Tak terasa sudah 1 tahun berlalu sejak kejadian di rumah besar yang menyeramkan bagi penduduk desa leluhur. Kehidupan sudah berjalan normal karena penduduk desa sudah melupakan kejadian ini. Hanya saja jalan di depan rumah angker ini tetap mereka hindari. Rumah angker ini makin tidak terawat dengan rumput ilalang yang sudah tinggi membuat mansion hampir tidak terlihat lagi dari jalanan. Penduduk desa juga sudah tidak peduli lagi dengan kondisi daerah sekitar rumah angker. Bagi mereka, daerah itu merupakan daerah terlarang untuk dilewati. Rumah bekas peninggalan Ningrum juga terbengkalai tidak terawat. Tidak ada satupun anak dari Ningrum yang datang melayat saat Ningrum dikuburkan. Kepala desa juga tidak tahu keberadaan anak Ningrum sehingga mereka menguburkan Ningrum di pekuburan ujung desa dekat hutan yang sudah lama tidak digunakan lagi untuk kuburan sejak angkernya rumah besar ini. Konon sejak tewasnya Ningrum yang mengenaskan, banyak penduduk yang sering melihat lampu kamar Ningrum menyala setelah malam menjelang yang menampakkan siluet bayangan yang mirip Ningrum. Ada juga beberapa pemuda desa yang memberanikan diri melewati rumah angker ini, melihat perempuan yang tergantung di pohon tua yang mirip dengan Ningrum. Tanto, salah satu warga desa yang sering vokal mengenai masalah rumah besar yang menakutkan ini. Dia sudah sering menyarankan agar rumah besar ini dirubuhkan saja sekaligus dengan rumah peninggalan Ningrum di sebelahnya, tapi selalu ditolak oleh kepala desa. Pagi itu, Tanto tampak meluncur dengan mobil pickupnya sambil membawa pengeras suara. "Saudara-saudara sekalian, siapa yang setuju rumah angker ini dirobohkan?" teriaknya ke seantero desa. "Tanto, berhenti dahulu!" teriak seorang pria setengah baya berusaha mencegat mobil Tanto yang sedang melaju di jalanan desa. Pak Lurah, ayo ikutan Pak, biar Pak Lurah tahu kalau penduduk desa ini sudah muak dengan kengerian dan teror yang menghantui desa ini," teriak Tanto. "Tanto, berhenti kamu!" perintah Pak Lurah sambil tersengal-sengal mengejar mobil Tanto. Tanto tidak peduli lagi dengan Pak Lurah yang selalu menghalang-halanginya untuk menghilangkan kengerian yang menghantui desa tempatnya tinggal. Sesampainya di alun-alun desa, pria ini terus berorasi mengajak penduduk desa untuk menyetujui tindakannya merobohkan rumah angker terkutuk itu. "Akan aku buktikan nanti malam, kalau tidak ada setan atau hantu di rumah besar itu. Kalau kalian semua berani, datang malam ini jam 8, aku akan masuk dan menginap di rumah angker itu," tantangnya. "Kalau aku berhasil keluar di pagi hari, kalian dukung aku robohkan mansion ini. Bagaimana teman-teman?" teriaknya lagi. Penduduk desa berteriak mengeluh-elukan Tanto yang dianggap berani menentang segala peraturan dari aparat desa yang tidak bisa memutuskan untuk merobohkan rumah angker yang meresahkan mereka ini. "Tanto, kamu jangan nekat masuk ke rumah angker itu," seru Pak Lurah yang akhirnya berhasil sampai ke alun-alun. "Saudara-saudara, lihat, Pak Lurah kita masih berusaha menghalangi niat kita menghapus kengerian yang menghantui kita." Tanto malahan berbalik menantang Pak Lurah. "Tanto, kamu tidak paham dengan apa yang kamu lakukan. Sadar nak, jangan kamu laksanakan niatmu bermalam di rumah angker itu. Bapak mohon sama kamu nak, bagaimana Bapak menjelaskan ke ibu kamu kalau kamu kenapa-kenapa?" Mohon Pak Lurah yang ternyata ayah dari Tanto ini. "Ibu sudah meninggal, jangan Bapak bawa-bawa nama ibu di depanku. Ibu meninggal juga karena kelakuan Bapak yang bejat," teriak Tanto. Plaak. Sebuah tamparan mendarat di muka Tanto, tapi pria ini tampak tenang menghadapinya dan tidak berusaha membalas. "Itu yang selalu Bapak lakukan terhadap ibu, sekarang Bapak lakukan juga sama aku," ujar Tanto sambil masuk ke mobilnya membawanya dengan kencang sampai tidak terlihat lagi. "Tanto, maafin Bapak nak." Pak Lurah Birowo tampak sedih melihat anaknya Sutanto Birowo yang sudah tidak peduli lagi padanya. Matahari mulai tampak redup dan menghilang ke arah barat seiring munculnya malam dengan bulan purnamanya yang menerangi desa leluhur. Warga mulai tampak ramai mendatangi ujung desa yang biasanya sepi, tapi tetap saja warga desa tidak berani berkumpul di depan rumah angker. Mereka menjaga jarak sambil menunggu Tanto yang berjanji akan uji nyali di dalam rumah angker.
pria yang ditunggu akhirnya tiba dengan tampang sumringahnya melihat keramaian yang jarang sekali terjadi di desa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Aku janji setelah malam ini, kita akan tidur tenang dan tidak merasa khawatir lagi adanya hantu di desa ini. Seru Tanto dengan sombongnya. Hei Tanto, jangan kau pacari ya cewek baju merah di dalam sana. Teriak sahabatnya Irwan sambil tertawa. Tenang saja, nanti aku kenalin kamu sama cewek itu kalau aku sudah ketemu dengannya. Jawab Tanto dengan santainya. Tanto, pikirkan lagi nak, perbuatan kamu ini. Bisa-bisa kamu tewas di dalam sana. Bapaknya masih berusaha membujuknya untuk membatalkan tindakannya. Sudahlah, tidak usah bapak pura-pura peduli. Aku sudah ajukan setahun sama bapak buat merobohkan rumah angker ini, tapi tidak bapak gubris. Lagi-lagi Tanto melawan bapaknya. Pak Lurah Biro hanya mengelus dada saja melihat kelakuan anaknya itu. Dia hanya berharap Tanto bisa selamat dari hantu-hantu di dalam sana jika memang hantu itu ada. Tanto tidak menyadari kalau tidak mudah merobohkan bangunan yang masih ada pemiliknya. Bisa-bisa dia dan seluruh aparat desa digugat sama pemilik rumah angker ini jika mengetahui bangunannya dirobohkan sepihak oleh pihak kelurahan. Tanto kemudian mulai masuk ke dalam rumah angker untuk melaksanakan aksinya. Aku bawa ponsel ke dalam ya, jadi aku akan merekam hantu-hantu itu jika ada di dalam. Warga desa sabar menunggu di luar sesuai janji Tanto yang akan keluar jam 5 pagi. Tapi setelah pria ini masuk, tidak tampak tanda-tanda cahaya yang menandakan pria ini ada di dalam rumah angker. Padahal pria ini membawa ponsel yang bisa dipakai juga untuk penerangan. Ketika jam berdetak ke jam 12 malam, warga desa mulai berkurang karena sebagian penduduk desa masih takut dengan hantu yang ada di dalam rumah angker ini. Tiba-tiba di keheningan malam terdengar teriakan Tanto dari dalam rumah angker. Pergi kamu! Kenapa kamu berbisik di telingaku? Pergi! Setelah itu hening kembali, masih tidak tampak cahaya dari ponsel Tanto yang dijanjikannya akan merekam aksinya. Untuk masuk ke dalam rumah angker ini, tidak ada warga yang berani. Mereka hanya menunggu malam berlalu dan berharap Tanto baik-baik saja di dalam. Banyak yang beranggapan juga kalau Tanto hanya akting saja pura-pura ketemu hantu, karena seharusnya dia sudah lari keluar dari dalam rumah angker ini jika ketemu hantu beneran. Irwan yang khawatir dengan sahabatnya ini berusaha menelepon ponsel Tanto, tapi seakan ponsel Tanto mati karena jawabannya terhubung dengan mailbox. Pagi yang ditunggu-tunggu warga desa akhirnya tiba. Mereka sabar menunggu munculnya Tanto yang berjanji akan membuktikan kalau hantu itu tidak ada. Jam sudah menunjukkan jam 6 pagi, tapi tetap tidak ada tanda-tanda munculnya pemuda ini dari dalam rumah angker. Waktu terus berlalu ke jam 8 pagi. Kesabaran warga sudah sampai puncaknya. Tanto, cepat keluar! Teriak salah satu warga. Tetap tidak ada tanggapan dari dalam rumah. Irwan yang mulai cemas berinisiatif masuk ke dalam rumah angker ini mencari sahabatnya. Ditemani Pak Lurah dan beberapa warga desa yang memberanikan diri, mereka masuk ke dalam rumah angker. Tanto, kamu ada di mana, nak? Teriak Pak Lurah. Hei sobat, sudah cukup permainan kau hari ini. Warga sudah mengerti kalau hantu itu tidak ada. Teriak Irwan. Tidak tampak Tanto di dalam mansion. Seakan dia menghilang begitu saja. Seluruh sudut bangunan ini diperiksa tapi Tanto hilang tanpa jejak. Apa ya? Dia tadi berhasil keluar diam-diam, pikir Irwan. Setelah warga bubar, pencarian Tanto dilakukan ke seantero desa, tapi pria ini hilang seakan ditelan bumi. Berbulan-bulan Pak Lurah mencari anaknya tapi tidak membawa hasil sama sekali. Kejadian Tanto ini menambah kengerian luar biasa bagi warga desa jika hari sudah menjelang malam. Tidak ada satupun lagi warga desa yang berani tinggal di dekat rumah angker ini, bahkan banyak warga desa yang pindah ke desa sebelah karena khawatir adanya pembalasan dari hantu rumah angker akibat perbuatan Tanto. Warga desa juga khawatir diculik hantu seperti yang dialami Tanto, yang tidak pernah kembali lagi ke desa leluhur.